173 Clara Wanita Simpanan Season 2. Duk, astaga Bram. Clara mengikik secara seraya memegang kepalanya ketika tiba-tiba saja Bram menginjak rem ketika mobil dalam keadaan melaju kencang. Apa kamu tak bisa diam, astaga? Bram menggeram. Ocehan Clara benar-benar membuatnya semakin merasa pusing. Kepalanya serasa akan pecah. Moodnya benar-benar hancur kali ini. Mantan mertuanya itu benar-benar membuat amarah Bram tak terkendalikan dan seketika menguasai dirinya. Clara menelan air liurnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelumnya, Bram pun tak sempat menemui Papi Anita ataupun Briel. Kepalaku sakit, Bram. Kamu benar-benar sudah gila. Mengapa kamu menghentikan mobil dengan tiba-tiba? Kesal Clara. Bram tak menghiraukan ucapan Clara. Bram bergegas mengambil ponselnya. Dia menghubungi seseorang. Tak lama orang itu menjawab panggilan Bram. Halo Tuan, siapa orang itu? Cari mantan mertua saya. Bawa ke hadapan saya. Jika bisa, bawa jasadnya ke hadapan saya. Temukan dia dengan cepat dan bawa Briel ke hadapan saya, ucap Bram. Apa yang terjadi, Tuan? Apa ada masalah dengan Nona Briel? Tanya orang itu. Orang itu adalah orang yang selama ini Bram andalkan untuk urusan-urusan penting serta darurat. Pekerjaannya selalu membuat Bram puas. Karena itu dia terpikirkan dirinya untuk membantunya mencari keberadaan Papi Anita dan juga Briel. Sungguh, Bram bisa gila jika tak bisa bertemu lagi dengan Briel. Sejak kecil, bahkan sejak Briel lahir, Bram mengurus Briel dengan penuh kasih sayang. Lalu kakeknya mengambil Briel begitu saja, bahkan tanpa sepengetahuan dirinya. Kemarin, Bram berpikir mantan mertuanya itu takkan berani melakukan hal macam-macam. Nyatanya dia salah sangka. Lakukan saja apa yang saya katakan, tegas Bram dan mengakhiri telepon. Bram teringat kembali pada ucapan Papi Anita. Kamu merasa dirimu paling pintar selama ini? Jangan seperti itu, Bram. Atau musuhmu akan memanfaatkan kepintaran dan rasa percaya dirimu yang terlalu berlebihan. Sial, harusnya aku sadar ketika tua bangka itu mengatakan semua itu, geram Bram. Buk, Bram memukul kemudi. Kemudian dia meremas kemudi itu dengan kuat, membuat Clara yang melihat hal itu semakin tak mengerti dengan Bram yang alami saat ini. Bram, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Clara bingung. Briel dibawa pergi oleh tua bangka itu, geram Bram. Apa maksudmu? Siapa tua bangka? Tanya Clara semakin dibuat bingung. Memangnya siapa lagi? Mantan mertuaku, geram Bram. Astaga, kamu serius? Tanya Clara. Tidak, aku bercanda, ucap Bram. Oh, ayolah, jangan membuatku cemas, kesal Clara. Bram mencengkeram bahu Clara. Dia menatap Clara dengan tajam. Tentu saja aku serius. Apa kamu pikir aku tak waras sehingga aku marah-marah tanpa sebab? Kesal Bram seraya mendorong tak terlalu keras tubuh Clara. Astaga, Clara menghela napas pelan. Dia mencoba tenang dan ingin tersulut emosi. Bisa semakin ngamuk suaminya jika dirinya ikut emosi. Meski sejujurnya Clara ingin sekali memaki Bram. Bram mulai memperlakukan dirinya dengan kasar lagi. Sebetulnya sudah menjadi hal tak aneh. Ketika Bram marah, maka Clara lah yang akan menjadi pelampiasan kekesalannya. Hanya saja, tetap saja Clara merasa kesal.
Pasalnya Bram bersikap tak memandang wanita maupun pria jika dia sedang kesal. Clara pun memilih diam. Dia mengalihkan pandangannya ke arah samping dalanan, ingin menanyakan perihal Bria lebih jauh. Rasanya dia ragu jika melihat keadaan Bram saat ini. Clara hanya berharap orang suruhan Bram itu tak benar-benar melenyapkan papi Anita. Jika tidak, Clara akan benar-benar kecewa pada Bram karena tanpa disadari, Bram telah menjadi seorang pembunuh. Bram melajukan mobilnya kembali, sedangkan Clara diam saja dan larut dalam pikirannya. Clara tak mungkin diam saja, meski dia percaya bahwa Bram dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Hanya saja, Clara merasa gelisah. Dia tak tahu bagaimana keadaan Brielle saat ini. Sebelumnya dia berpikir papi Anita takkan mungkin melakukan hal yang tidak terhadap Brielle. Namun, dirinya kini ragu, isi kepala papi Anita benar-benar tak dapat ditebak. Clara pun bahkan tak menduga papi Anita akan membawa Brielle agar jauh dari Bram. Sesampainya di kediaman Bram, Bram masuk ke kediamannya dengan langkah lemas. Dia benar-benar tak bergairah. Entah mengapa di kediaman itu begitu sunyi dan dia merindukan keberadaan Brielle. Dia merindukan Brielle yang tak bisa diam jika berada di kediaman itu. Merindukan kemarahan Brielle ketika dirinya tak bisa menemani Brielle makan ice cream. Bahkan merindukan kemarahan Brielle ketika dirinya tak pulang ke kediaman itu. Bram, Lara mencoba memanggil Bram ketika mereka sampai di lantai atas. Bram menghentikan langkahnya. Aku ingin sendiri, ucap Bram dan bergegas menuju kamar Brielle. Clara berniat akan ikut masuk ke kamar Brielle bersama Bram, tetapi Bram langsung menutup pintu itu dan mengunci pintu itu. Clara pun terdiam, dia menghela napas berat dan pergi ke kamarnya. Clara mendekati cermin rias, dia melihat dirinya di cermin. Matanya memerah. Dia sedih melihat sikap yang berubah sedingin itu terhadap dirinya. Karena masalah Brielle, mungkinkah aku cemburu, pikir Clara. Nyatanya sebesar apapun cintamu padaku, Brielle tetap yang utama di hatimu, Bram. Meski aku adalah wanita pertama yang menempati hatimu, aku tak ingin seperti ini. Aku takut jika aku benar-benar cemburu. Tapi aku harus apa? Mengapa aku menjadi seperti ini? Ucap Clara gelisah. Clara mengusap air matanya yang luruh tanpa dapat ditahannya lagi. Seharusnya dia tak merasa iri pada Brielle, sebab Brielle adalah darah daging Bram. Sudah menjadi resiko dirinya sebagai istri dari pria yang memiliki anak dari hasil pernikahan sebelumnya. Bahkan Clara pun sudah menerima hal itu. Tetapi tetap saja dia merasa sedih melihat Bram sekacau itu karena mendengar kabar Brielle dibawa pergi oleh kakeknya sendiri. Clara melepas helmnya. Dia bergegas menuju kamar mandi dan membersihkan tubuhnya. Setelah selesai mandi dan memakai pakaiannya, Clara pergi ke kamar Brielle. Dia berniat membuka pintu kamar Brielle dan akan mengajak Bram untuk makan malam. Tetapi dia mengurungkan niatnya karena ingat ucapan Bram bahwa Bram butuh waktu sendiri. Clara pun turun menuju meja makan dan hanya makan malam sendiri, tanpa Bram yang menemaninya. Tengah malam, Bram membuka matanya. Dia melihat jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Astaga, aku ketiduran, gumam Bram. Bram beranjak dari tempat tidur. Dia keluar dari kamar pria. Bram mengurutkan dahinya ketika melihat Liora menaiki anak tangga. Hai Bram, kamu belum tidur? Tanya Liora. Kamu di sini sejak kapan? Tanya Bram bingung.
Lampu penerangan di beberapa ruangan di kediaman itu sudah digantikan ke lampu ruangan yang lebih redup. Kediamannya pun tampak sepi. Meski begitu, penjaga keamanan tetap standby. Pasalnya ada yang berjaga secara bergantian di kediaman itu. Sehingga ketika ada tamu yang datang ke kediaman Bram, maka penjaga keamanan akan tetap bersiaga. Apabila penjaga keamanan tahu yang datang adalah Liora, adik dari tuannya sendiri, maka dari itu penjaga keamanan mengizinkan Liora masuk. Aku baru saja sampai, aku habis minum, hehehe. Liora terkekeh. Bram mengerutkan dahinya ketika melihat Liora menaiki anak tangga. Hai Bram, kamu belum tidur? Tanya Liora. Aku baru saja sampai. Aku habis minum, hehe. Liora terkekeh. Bram mengerutkan dahinya. Jadi kamu takut pulang ke rumah papi? Karena itu kamu pulang ke sini? Tanya Bram. Liora pun mengangguk. Di mana Clara? Tanya Liora. Ini sudah tengah malam, dia pasti tidur. Tadi aku ketiduran di kamar Briel, ucap Bram. Aku dengar Briel bersama mantan mertuamu, ucap Liora. Ya, dia sedang menginap di sana, ucap Bram. Bram tak memberitahukan keadaan yang sebenarnya pada Liora. Anakku jika melihat. Baiklah, aku akan tidur di kamar Briel saja. Aku rindu masa anak-anakku jika melihat kamar anak-anak, ucap Liora seraya tersenyum. Bram pun tersenyum. Baiklah, terserah kamu saja, ucap Bram. Liora melewati Bram. Sesaat kemudian dia menghentikan langkahnya dan berbalik melihat Bram. Bram berbalik, dia melihat Liora. Ada apa? Tanya Bram. Apa kamu tak ingin mengulang apa yang pernah kita lakukan dulu? Tanya Liora. Bram mengerutkan dahinya. Dia tak mengerti maksud Liora. Tidur bersama, ucap Liora seraya tersenyum. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bagikan ke teman-teman semua. Terima kasih, bye-bye.